Saya rindu untuk menjadi taat. Seiring berjalannya waktu, saya belum mengerti kenapa itu terjadi. Tuhan, kok bisa perusahaan kami seperti ini? Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Rosevin. Kebetulan pada saat ini saya rindu ingin bersaksi tentang kebaikan yang pernah diberikan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Jadi awal mula cerita adalah pada saat saya mulai lulus kuliah, dan pada saat itu saya tuh sedang menunggu untuk mencari pekerjaan. Dan saat itu karena kebanyakan waktu saya habiskan di rumah, saya banyak mendengarkan pada waktu itu radio El Shaddai, dan ada salah satu firman yang disampaikan oleh Gembala Sideng dari Gereja El Shaddai, Bapak Obadja Tanto Setiawan. Jadi pada saat itu beliau sedang menyampaikan firman tentang masalah persembahan. Salah satunya yang saya dengar dan pada waktu itu saya menangkap sekali, hati saya menangkap sekali, adalah beliau mengatakan tentang masalah buah sulung. Jadi secara singkat beliau mengatakan bahwa buah sulung itu adalah hasil pertama dari yang kita terima dipersembahkan untuk Tuhan. Pada waktu itu saya dalam hati tergerak sekali. Saya rindu, pada waktu itu saya rindu Tuhan, oh ternyata ada persembahan buah sulung itu ada. Jadi saya nggak tahu, dalam hati saya itu saya sangat-sangat rindu untuk memberikan hasil pertama saya. Pada waktu itu setelah saya pertama kali mendapat pekerjaan dan gaji pertama saya terima, saya langsung memberikan persembahan buah sulung itu kepada gereja di mana saya saat itu masih tertanam dan bertumbuh. Waktu berlalu, saya tuh hanya melakukan karena saya rindu untuk menjadi taat. Saat firman Tuhan yang saya temukan mengatakan bahwa ada buah sulung, ada persepuluhan, saya melakukan bagian saya tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada kerinduan bahwa suatu ketika dibalas Tuhan. Saya hanya ingin belajar taat saja pada waktu itu. Pada saat itu mungkin saya belum merasakan buahnya, tapi seiring waktu berjalan, saya mulai dimudahkan, saya mulai merasakan kemudahan dalam perkara pekerjaan dan finansial. Pertama kali saya dapat pekerjaan, saya itu hanya menjadi seorang administrasi produksi biasa. Tapi lama-kelamaan dalam jangka waktu 3 bulan, jangka waktu 6 bulan itu Tuhan itu semakin pelan-pelan bawa saya naik. Padahal dari segi pendidikan saya di bawah standar yang ditentukan. Saya hanya D3, sementara untuk mereka yang naik itu biasanya harus strata 1. Tapi waktu itu saya belum mengerti, kok saya dimudahkan seperti ini. Jadi saya mengawali dari administrasi produksi, akhirnya dibawa menjadi koordinator produksi. Lama-kelamaan seiring proses saya dibawa Tuhan naik menjadi supervisor logistik. Pada akhirnya saya dibawa Tuhan kepada salah satu perusahaan rokok nasional di Indonesia, dan saya bekerja di sana sebagai HRD. Padahal pendidikan saya pada waktu itu hanya diploma 3 saja. Seiring berjalannya waktu, saya belum mengerti kenapa itu terjadi. Saya bertahan bekerja di perusahaan rokok nasional itu cukup lama, sekitar 7 atau 8 tahun saya sudah berada di sana. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan saya keluar dari perusahaan itu. Saya awalnya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan saya keluar, tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Itu terjadi sekitar tahun 2016 dan proses berjalan, akhirnya pada tahun 2018 Tuhan itu membawa saya masuk ke sebuah perusahaan yang saya itu tidak terfikirkan sama sekali. Itu hanya perusahaan kecil di Solo, kebetulan bukan perusahaan nasional tapi hanya perusahaan lokal di Solo. Saya juga kurang mengerti kenapa Tuhan bawa saya ke sana. Tahun 2018, tahun 2019, akhirnya pada saat pandemi tahun 2020 menghantam Indonesia dan juga kota Solo, pada waktu itulah saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya. Sementara perusahaan lain banyak yang meliburkan karyawannya karena pandemi,
banyak juga yang hanya setengah yang masuk, mereka bergiliran masuk. Tetapi puji Tuhan, perusahaan di mana Tuhan menempatkan saya saat pandemi tetap bertahan. Bahkan sepanjang tahun 2020, 2021, 2022, bahkan puncaknya 2023, perusahaan kami itu mengalami omset tertinggi sejak masa berdirinya. Pada saat itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok bisa perusahaan kami seperti ini? Tuhan hanya menjawab satu dalam hati saya, Tuhan memberikan perkataan seperti ini. Itu karena kamu memberikan buah sulung dengan hati yang tulus. Itu berkenan bagiku. Dan pada waktu itu jujur saya hanya bisa menangis. Pada waktu itu yang saya berikan itu sangat tidak seberapa. Mungkin di bawah UMK juga pada waktu itu, waktu saya memasukkan pertama kali. Tapi ternyata dengan ketaatan, dengan segala ketulusan, ternyata itu menjadi suatu perkenanan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya saya memang melihat kembali flashback ke belakang. Saya tidak pernah yang namanya menganggur. Pada saat pekerjaan saya itu memang sudah keluar dari satu perusahaan, saya pasti dalam jangka waktu 1 bulan pasti mendapatkan pekerjaan lain. Dan itu terus menerus terjadi sampai saya dibawa Tuhan ke perusahaan di mana saya bekerja sekarang. Dan saya mengucap syukur karena di perusahaan ini saya mendapat banyak waktu, banyak kesempatan untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan saya merasakan bahwa ini adalah perusahaan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan, saya akan sedikit bacakan tentang ayat Alkitab. Saya akan bacakan di Amsal 3 ayat 9-10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini firman yang saya dapat bagikan dan yang saya tangkap, yang saya imani. Saya menyarankan kepada semua satu hal, belajarlah untuk taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah, walaupun kita tidak menuai dengan cepat. Tapi pada akhirnya, jika kita tetap setia, kita akan menerima upah dari semua apa yang sudah kita berikan pada Tuhan. Dari ketaatan yang kita berikan, Tuhan memberikan upah. Dari setiap kesetiaan kita, Tuhan juga akan memberikan upah. Demikian kesaksian yang dapat saya berikan. Terima kasih, Tuhan berkati.